Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan di pagi Rabu. Rabu pagi ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Kang, ini ada pertanyaan di channel Evolusi Jiwa. Ya, Eh, gimana gimana? saya mengalami nature kesedihan, tapi saya tidak berdaya untuk mengambil keputusan. Jadi saya cuma bisa nangis meratapi kesedihan. Bagaimana cara melampauinya? Ya, bagus. Oke, 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 oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pertanyaannya sederhana ya. Kalau nggak bisa ngelampauin sendiri, ya dibantu lah. Karena memang kalau lagi karena nature kesedihan, terus kemudian LOC, jenis akunya itu belum 600-an, itu berat ya. Berat. Makanya apa, belajar pencerahannya itu jangan ditunda-tunda. Langsung sat-set, tas-tas. Jadi kalau ada apa-apa tuh sudah punya bekal gitu loh. Sudah punya bekal, sudah tergabung dengan komunitas. Jadi cepat recovery-nya, cepat penyembuhannya. Kudu radikal memang. Kita kan nggak pernah tahu besok itu kita mau mengalami apa. Gitu. Dan pasti itu goncangan-goncangan kehidupan tuh entah di bisnis, keluarga, di fisik, sosial itu selalu ada. Bukan selalu, emang begitu kehidupan dunia ini gitu loh. Semalam ada anak dari mana ya? Dari UIN datang ke kantor tuh jam 8. Temannya Jenny, diantar sama Jenny. Orang apa ya? Anak Maluku. Nama cerita, dia udah kuliahnya sama jurusannya dengan Jenny, tasawuf psikoterapi. Terus anaknya itu ya kegugup, ya apa. Terus tak bilang, kamu kenapa kok mau ke sini? Ada masalah apa? Cerita gitu. Terus dari situ itu terus tak beritahu dia, kamu itu perlu belajar ilmu tentang spiritual, ilmu pencerahan itu gini loh, minimal tuh ada penderitaan itu paling enggak itu seputar misalnya ada pertanyaan jiwamu tapi tidak bisa jawab, pertanyaan-pertanyaan jiwa yang tak terjawab. Ini bikin penderita loh, bulat. Kemudian ada pengalaman-pengalamanmu yang tak terjelaskan. Ini kamu kalau nggak gabung di komunitas, kamu belajar sendiri, ini bisa ratusan juta ini belum bisa kamu tuntaskan. Lalu ada lagi itu tanggung jawab yang tak bisa ditunaikan. Tanggung jawab sosial yang terbengkalai. Ini juga bikin kamu menderita. Ini kalau kamu ndak mempelajari ini, wah itu kamu
mempersiapkan dirimu untuk menderita selamanya. Coba teman-teman, mana yang teman-teman tuh masih, poin mana yang membuat teman-teman tuh masih menderita? Kebanyakan kan di sini tanggung jawab sosial tak yang terbengkalai. Entah sosialnya itu di keluarga. Nomor 3, wes. Nomor 3, kebanyakan. Kalau orang yang sudah nomor 3 selesai, nomor 1, nomor 2 ini juga bikin menderita. Tapi ini biasanya nomor 1, nomor 2 ini teman-teman saya yang kaya. Ini teman-teman kaya. Kalau yang ini teman-teman yang teman-teman susah. Dan ini kamu harus tuntaskan. Kamu harus tuntaskan. Nggak bisa diam-diam saja. Cepat gercep gitu loh. Gercep. Langsung mainkan. Tidak mungkin kamu bisa tidak menemukan 3 soal ini. Ini saya catat sendiri ya. Apa yang membuat saya menderita? Pertanyaan jiwa yang tak terjawab, pengalaman jiwa yang tak terjelaskan, dan tanggung jawab sosial yang terbengkalai. Semuanya ini bikin penderita. Lah, kamu misalnya tidak punya komunitas, itu gimana kamu hidup? Gitu ya. Itu yang paling pokok. Makanya teman-teman tuh perlu punya perpustakaan dengan perpustakaan spiritual. Makanya nomor tiga itu yang belum mapan finansial itu pasti nomor 3. Yang sudah mapan itu pasti nomor 1, pasti nomor 2. Kau tahu bang lah, wes tahu, udah pernah saya. Udah pernah. Hanya ini yang terus menerus kita hadapi. Dan ini paling tidak 3 poin dari pertanyaan ini itu akan terus menerus memperbaharui iman kita. Kalau bagi kita yang pakai konteks iman, 3 pertanyaan ini akan terus menerus memperbaharui iman. Nah, kamu kalau nggak belajar, ya nggak bisa. Kalau bahasa kita itu memprogresifkan LOC dan memperagakan pendasaran diri itu. Coba mana yang masih punya masalah nomor 3? Mana? Itu pasti nih. Ini saya udah mencatat loh. Saya sepanjang hidup saya itu poin-poin penting tuh saya renungkan, saya catat, baru saya tuntaskan. Jadi, dan ini pokoknya teman-teman kaya itu isunya nomor 1, nomor 2, teman-teman susah nomor 3. Dan ini tambah susah lagi nomor 3 ini. Karena ada metode baru untuk melipat gandakan penderita untuk agar bisa melampauinya segera dengan cara dikopio. Yaitu dilipat gandakan biar terbangun. Dan ini soal ini itu gampang loh. Soal 3 soal ini itu tadi malam tuh saya tiba-tiba saya kan hari Jumat itu sebelum ke Jakarta, saya dapat dapat WA dari teman. Disuruh nulis kata pengantar. Disuruh nulis kata pengantar untuk buku
yang ditulis oleh seorang psikoterapis, psikoanalis dari Israel, namanya Gideon Lev. Gideon Lev, tapi editornya teman saya, Mas Fahrun Siras dari psikoanalisis. Awalnya saya merasa gak, aku kan suruh nulis kata pengantar dari buku-buku akademik tuh saya merasa saya ini tidak punya sekolah, saya hanya nggak ada sekolah, nggak ada basic akademik yang memadai. Terus teman saya ini tak suruh cari yang lain aja, jangan saya lah. Ini soalnya saya itu cara berpikirnya lain. Enggak, kamu aja. Akhirnya tak tulis. Jadi penderitaan-penderitaan yang tiga tadi, pertanyaan-pertanyaan tanggung jawab sosial itu akarnya dari sini. Akarnya dari sini. Nanti bukunya ini terbit loh ini. Nanti bukunya terbit. Penerbitnya dari penerbit Minerva. Ini memang untuk buku-buku psikologi, terutama psikoanalisis. Jadi persoalan orang itu jelas hanya soal identifikasi aku yang sudah menjadi orang gitu. Aku sudah menjadi orang. Akhirnya es kecil kan. Yang seharusnya itu aku melampaui seluruh makna diri sebagai orang, tetapi terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang. Nah, ini kata kuncinya. Terus-menerus ini loh. Nggak bisa kamu hentikan. Kamu tidak terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang. Nah, ini kalau kamu dengan nature-nya terus-menerus, kamu nggak punya bekal pencerahan. Wah, cari perkara kamu. Cari perkara dalam hidup. Karena kita menjalani pengalaman sebagai orang itu terus-menerus loh. Terus-menerus, tidak hanya sekali. Dan itu kita sudah rumuskan kan. Kita sudah rumuskan bahwa fase pertama itu kan dalam proses pencerahan itu adalah fase menuju pendasaran baru. Artinya ini menuju penemuan jati diri. Ya. Penemuan jati diri. Pendasaran diri baru. Setelah itu, kemudian kamu harus mampu memperagakan, mempertahankan pendasaran diri baru tadi dalam menjalani pengalaman terus-menerus sebagai orang. Ya kan? Tanpa harus menjadi orang. Wah, ini persoalan. Karena saya itu tidak punya basis saya itu baca buku banyak, tapi saya enggak saya tetap saja dengan pendasaran saya. Akhirnya ya pendasaran saya itu ya ilmunya ya dari suku saya gitu ya. Bahwa ya kalau biasanya kan menurut teori ini kan gitu ya. Saya enggak. Di kampung saya di kampung saya sudah terbedakan kata untuk menyebut diri dengan kata untuk menyebut orang. Sudah terbedakan, jadi tidak butuh teori psikologi sebenarnya. Kenapa? Sudah terbedakan. Datang aja ke kampung saya. Dalam psikologi kan dua hal ini belum terbedakan itu. Bulat antara aku dengan orang. Datang aja di kampung ini, kita tulis ini di kampung saya dari kampung Madawa, ibu saya dari, coba kamu ke sini. Tanyain dua hal ini sudah selesai dia. Jadi tinggal persoalannya aku itu sudah menjadi orang. Nah, ini yang repot ini. Dia sudah menjadi. Akhirnya aku menjadi orang, menghayati pengalaman orang, tumpes, selesai yang
Selesai itu kamu pasti nggak bisa menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Bulat di situ. Bulat. Muter-muter di situ gitu. Pertanyaan yang 3 ini, kalau aku itu sudah menjadi orang, sekaligus menghayati pengalaman orang terus-menerus, rumit kamu menjawab pertanyaan 3 ini. Rumit. Apalagi yang nomor 3, udahlah pasti kamu nggak bisa menunaikan tanggung jawab sosial. Lihat aja utang Indonesia ini berapa, itu kan ketidakmampuan menunaikan tanggung jawab. Ya tumpes. Pasti tumpes. Pasti tumpes. Dan menyelesaikan persoalan spiritual itu panjang. Persoalannya itu aku itu yang sudah menjadi sebagai orang. Yang harusnya enggak. Harusnya. Nah, ini kan pekerjaan transendensi kan itu. Itu baru tahap pertama. Tahap nafi, tahap isbatnya, was. Pokoknya kalau enggak, enggak mantap, enggak punya komunitas. Kayak tadi itu loh, sedih, grief. Enggak punya komunitas, lampauin sendiri enggak bisa. Menderitanya. Menderitanya. Menderita itu. Kamu di psikologi itu ya, yes. Berdasarkan penelitian itu belum terbedakan ini. Belum terbedakan. Di kampung sudah. Saya rujuk kampung. Saya rujuk. Wah, siapa ini? Saya rujuk kampung saya itu. Makanya teman-teman tuh kalau misalnya wacana-wacana spiritual itu diikuti loh. Apalagi besok ya, besok tanggal 11 itu kan kita mau apa? Coba kita mau lihat. Kita mau lihat bukunya Sefali itu kan. Sefali itu kalau ngomong spiritual sudah sejauh apa gitu. Sudah ngomong ini belum misalnya. Sudah ngomong belum secara instingtif perbedaan antara aku dengan orang gitu kan. Saya baca buku itu hanya untuk membandingkan. Orang-orang di kampung tuh sudah loh, yang ini kok belum gitu. Coba nanti tanggal 11 ya, teman-teman ikut biar punya wacana itu. Wah, mantap yang kupelajari di PC ini. Dibandingin dengan Sefali, wah masih ini. Bandingin dengan ini masih gitu harusnya itu. Dan itu harus di apa? Itu kan kemudian tuh menjadi kekuatanmu kan. Kekuatan pendasaran pengetahuanmu itu, wah ini jos. Kamu berani suruh nulis kata pengantar, sikat, suruh ceramah, sikat gitu. Kenapa? Mantap. Mantap. Ini coba kita lihat ya tanggal 11 besok. Sefali itu beda bukunya itu bisa 1 bulan Ramadan penuh itu. Bukunya itu besarnya kayak 2 kali batu bata. Ya. Jadi teman-teman kayak tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya enggak perlu bertanya begitu kalau dia sudah bergabung. Penderitaan yang tak kunjung selesai malah pasti kan bertambah terus. Pasti bertambah terus. Nggak mungkin enggak. Pasti dia bertambah penderitaan itu karena itu turunan. Ini loh. Persoalan ini melahirkan banyak persoalan turunan. Turunannya itu banyak. Kalau ini nggak pernah diselesaikan gitu. Masih bulat. Dan ini diselesaikannya itu sendiri-sendiri, masing-masing. Yo suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, kan harus segera. Biar apa? Ini loh, kata sudah ini, sudah berapa puluh tahun gitu loh. Sudahnya ini titik-titik tahun. Kamu isi sendiri, umurmu berapa? Sebesar itu sudahnya. Karma kesalahan itu panjang urusannya. Panjang. Gitu. Ya tunggu bukunya nanti akan ini bagus kok bacaannya. Tapi penulisnya itu orang apa profesor dari sana. Tapi apa namanya itu?
Ya, orang harus tahu persoalan mendasar tuh ini loh. Dan ini harus kamu pastikan, aku udah tuntas bang, bab ini. Bukan hanya tuntas bang, saya sudah ngajar. Nah itu baru jos kayak Mas Imam. Santri ini banyak sekarang. Kuliah enggak, tapi udah tahu dia. Jadi gitu ya. Jadi ya kayak pertanyaan tadi itu Mas Amim, kamu nggak perlu berjuang sendiri, gabung komunitas gitu loh jawabannya. Itu kamu nggak bisa melampauinya itu. Terus gimana melampauinya? Nggak bisa. Oh, kamu belum tahu. Untuk melampauinya itu dibutuhkan ya mentor gitu loh. Kamu harus belajar dulu. Kalau sendiri itu bukan bagaimana melampauinya, tapi pertanyaannya itu apa yang harus saya pelajari biar bisa saya melampauinya. Kok bagaimana melampauinya? Memang udah bisa, memang udah tahu. Harusnya pertanyaannya apa yang harus saya pelajari dulu. Dibilangin ya Mas Camim ya. Siap, Kang. Apa yang harus saya pelajari agar bisa saya lampaui. Nanti saya akan tanya modalmu berapa, kan gitu. Modalmu berapa? Kalau modalmu banyak, tak suruh beli seluruh buku Hawking sama kaset-kasetnya adalah 50 juta itu. Kamu pelajari itu. Tambah lagi buku-buku yang lain. Jadi kita cara bertanyanya itu loh. Seolah-olah itu kita tidak perlu belajar untuk melampaui itu. Nah, itu keliru. Cara berpikirnya itu keliru. Belajar dulu, baru bertanya, baru belajar melampaui. Ini belum ada penguasaan ilmu, langsung mau diselesaikan sendiri. Yang kayak gitu tuh Indonesia banget gitu loh. Indonesia banget. Kan itu ya jangan berpikir kayak gitu. Nggak benar. Nggak benar ya. Nggak benar. Oke ya itu satu pagi ini. Gitu. Kan sudah dirumuskan ini penderitaannya ini. Akarnya itu disidentifikasi aku. Disidentifikasi diri aku kok yang bersifat transenden ya karena tidak tahu itu. Karena tidak tahu akhirnya menjadi orang. Hanya itu persoalan psikologis. Persoalan spiritual ya itu. Kalau ditambah-tambahin. Dan kita sudah mempelajari ini kan. Di Tapping for Healing juga begitu. Ya kan. Di semua kelas kita itu hanya ngomongin yang akar masalah itu. Gitu. Akar masalah. Oke. Sekarang kita pindah ke sini. Ke bab kita ya. Pikiran tidak bisa ditransendensi dengan mengejarnya, tetapi hanya bisa dengan memasrahkan ilusi pikiran sebagai penyelamat. Jadi gini, es kecil itu hanya bisa larut oleh es besar gitu. Nah, kamu belum tahu makom es besar, ya wes cari guru yang tahu yang sudah makom es besar sehingga dia bisa melarutkan es kecilmu gitu sehingga lama-lama larut terus kamu jadi es besar juga gitu. Nah bisa kamu bagaimana saya translate mak kamu sudah es besar belum? Kalau sudah es besar nggak mungkin bertanya, nggak mungkin bertakon-takon. Spiritual itu sesederhana itu loh. Kalau kamu belum makomnya, ya kamu nggak bisa melakukan itu. Seperti itu. Jadi kalau di spiritual itu gampang, sesimpel itu. Kalau belum makom, kamu nggak bisa melakukan itu. Kalau sudah makommu itu kamu bisa melakukan apa namanya itu, melakukan fungsi di makom itu. Gitu. Itu basis, itu dasarnya. Jadi dia nggak ribet, nggak ribet.
Kamu jalani terus makom itu. Jalani terus-menerus di dalam pengalaman sebagai orang. Gitu. Di dalam pengalamanmu sebagai orang, kamu jalani terus-menerus. Ketika sebagai suami terus, jadi ya itulah pengalaman sebagai orang itu. Ya, orang itu kalau bahasa sana itu dia kata orang, penggunaan kata orang menunjuk sebagai yang bertubuh budaya, malu sosial, sekaligus menunjuk yang bertubuh biologis, bertubuh fisik manusia, itu orang itu. Jadi kalau masalah-masalah penyakit fisik, itu bisa diatasi dengan identifikasi yang benar. Karena orang itu dia ada dua kalau bahasa di kampung. Orang itu bisa berkonteks dia adalah bertubuh fisik manusia, bertubuh fisik manusia. Kemudian dia juga bertubuh budaya. Ini budaya ini yang bikin lelet, yang sudah kamu hidupi, yang kamu sudah hayati berpuluh-puluh tahun gitu. Budaya. Jadi kita membebaskan kekeliruan pendasaran diri itu dalam konteks berhubungan dengan fisik maupun berhubungan dengan budaya. Dan kalau kita lihat modul kita itu, modul kita kan mana tuh? Ya kan, modul kita itu yang ini. Inilah. Ya ini kan fisik ini kan. Ya lebihnya itu budaya ini kan budaya. Ini fisik. Ini ya budaya ini. Sampai sinilah budaya. Kalau plan itu ya fisik juga ya, fisik. Ya fisik. Nah ini kamu jalani gitu. Dan itu hasilnya itu, nah seperti yang kemarin sudah digambar oleh Mbak Putri. Ya kan, bahwa strata sosialmu itu medan awarenessmu. Artinya kamu harus rela dikopi lagi. Biar apa? Biar medan awarenessmu naik. Apa buktinya naik? Jangan tunggu besok. Strata sosialmu berubah. Itu aja intinya. Nah ini baru kemudian tuh kalau kita terapkan di komunitas orang beragama, keberagamannya itu langsung proven oleh status sosial gitu. Jadi tidak hanya nanti di akhirat itu terlalu kita mengalami lompatan penalaran yang konslet. Ini kok stiker dia ya. Jadi inilah, mana ini kok nggak bisa dia ya. Bahwa stratifikasi sosialmu itu medan awareness dari jenis akumu. Dah. Dan sekarang sudah belajar pendasaran baru kan. Sekarang ganti satu sosialmu dengan pendasaran baru itu. Lebih cepat kalau ditambah dengan cabai kopioan. Cepat. Disuruh naik kelas sosial, nggak mau. Waduh, sakit di kopio bang, abang tunggu ya nanti ya. Kalau udah berkeluarga, wah, aku pantau terus kamu nanti. Nah, inilah, terus gambar-gambar canggih. Ini ya, ini medan awareness semua ini. Medan awareness. Dan itu jadi level spiritual itu terlihat di statusmu di sosial. Nah inilah. Apakah kamu golongan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas? Pak Suhadi nggak usah takut lihat gambar ini. Nggak usah takut. Kecuali belum belajar pendasaran aku. Nah itu baru mau diapain gitu. Ya seperti itu. Inilah.
Gambariku. Nah, ini di ini aja, di apa, dipajang ya, sprint. Pokoknya nggak usah ngomong LOC tinggi, tapi kalau belum diperagain. Harus diperagain, pelan-pelan. Makanya data bilangin Pak Ridowes, pengukuran LOC kalau sudah 600-an itu stop, suruh peragaan. Alasan pendasaran belum selesai. Enggak, udah selesai, guys. Tutup. Mulai ambil peragaan, pendasaran, belajar setahun sekali, nunggu pendasaran selesai dimensi 10. Enggak, dimensi 6 itu udah jadi, yo. Udah bisa. Ya, berteman tokin dimensi 7 awal lah itu udah bisa. Udah selesai pendasaran pertama. Udah langsung peragaan, terlihat, udah ambil. Kamu mau menyelesaikan masalah sosial apa gitu. Udah mulai kontemplasi dengan pendasaran aku yang barumu. Berfungsi langsung, tabrakin. Konfrontasikan dengan level sosialmu. Konfrontasikan. Konfrontasi itu langsung hajar. Pokoknya aku menyelesaikan ini. Gitu. Nggak usah, ini masih, ya namanya masih sama-sama belajar apa. Belajarnya sekarang sudah peragaan. Gitu. Di fokus gitu ya. Pokoknya teman-teman tuh gini, biar ini ya, biar apa namanya, biar jelas. Biar jelas. Kemarin juga teman-teman dari Muna tak bilangin. Gini loh. Ceritanya itu gini. Ceritanya objek material dari spiritual itu kan aku, ya toh? Itu aku. Problem formalnya, masalahnya problem formal. Problem formalnya disidentifikasi aku. Nah, ini kamu ilmu, ini namanya ilmu. Kamu siapin uang 50 jutaan untuk mastering ilmu ini. Modal 50. Itu kamu udah bisa. Wong saya itu merumuskan ini, mengangkat aku itu sebagai objek formal. Itu habis loh 600 juta itu. Mencari apa sih problemnya? Merumuskan problem aja itu. 15 tahun baru terumuskan. Nah, kamu inilah. Kamu masteringkan ilmu ini. Dah, kamu udah ahli ilmu lah pokok. Ahli ilmu kesadaran tuh karena tahu objek materialnya aku, problem formalnya diidentifikasi aku. Tapi problem ini turunannya itu banyak. Kemana-mana dia. Spiritual, masalah dualitas, psikologis, fisik, sampai ke level sosial. Kamu dalami ini. Wes pokoknya kamu menderita enggak apa-apa ya, wes, jual kambing. Kamu pasti kalau menguasai ilmu ini, kamu pasti membantu orang banyak. Balik modal kamu, wes. Balik modal kamu. Karena belum ilmu ini loh belum ada. Wong aku aja baru nulis di apa itu di kata pengantar ini aja itu kata teman saya, wis mantap, maksudnya mantap, kelihat jelas persoalannya itu apa. Yang harus dipelajari ilmu kejiwaan, ilmu spiritual itu apa ini? Gitu. Dan ini kamu nggak butuh pendidikan S1, S2, S3, pokoknya kamu pintar ngajar kayak Mas Imam, dah siap baku hantam pokoknya dengan kegelapan. Gitu loh. Ini nih, kamu biar tahu rasanya berilmu. Orang berilmu itu dia punya objek material dan dia punya problem formal. Kalau nggak ada problemnya ya nggak bisa jadi ngapain gitu.
Harus ada problem yang diselesaikan. Harus ada problem. Harus ada problem. Oh, aku aja. Ya, selain dah sekolah, dicari loh. Untuk memberi kata pengantar yang bukunya itu ini loh. Penulisnya, wah aku gemetar awalnya itu. Saya minder, saya nggak usah sih mas nulis ini gitu. Saya nggak usah, saya orang kampung. Tak gituin, minderin. Nggak bisa lah, bisa. Enggak bisa. Ini loh, saya sampai getar lihatnya itu. Waduh, alasanku ini saya nanti bisa ribut dengan teman-teman saya pendukung Palestina. Walah ini ilmu kok mas nggak usah dibahas soal itu. Nah ini loh bukunya, canggih. Nah, tapi bukan ini saya nggak tahu, tapi dia penulisnya itu ini. Tapi mungkin bukan ini ya, tapi Gideon Lev tuh ini gitu. Artinya itu gini loh, ya kamu ndak apa-apa, ndak sekolah psikologi apa-apa. Kalau kamu tahu punya ilmu, loh orang-orang berilmu itu tahu. Oh ini cocok ini untuk memberi kata pengantar buku ini, itu loh Mas Imam. Jadi kamu ndak usah ragu, ini ilmunya ini paten lah, ilmunya mbah kok mbok diremehin, ya kan? Ilmunya mbah dan sudah terumuskan. Orang bisa ngomong spiritual itu harus PhD. Kamu cukup ya peserta MTLOC. Ya karena loh, kita itu ilmu gitu, nggak bahas motivasi apa sih motivasi. Enggak. Nah, lengkap ilmu itu ada begininya gitu. Objek material aku, problem formalnya. Jadi semua orang yang ngeluh, kamu pasti lihat ini loh. Kamu lihat dalam problem formalmu. Ngeluh masalah istri, ngeluh masalah anak, ngeluh masalah apa ya, pokoknya kamu lihat dari problem formalmu. Kamu nggak boleh pakai problem formal ilmu yang lain, itu nggak boleh. Tertib ini loh. Teruji. Kamu nggak boleh lihat itu gitu. Itu kamu punya posisi sebagai alim, bahwa kalau masalah apapun problemnya itu saya akan lihat, selidiki, identifikasi akunya. Baik itu masalah fisik, sosial, psikis, spiritual, saya akan lihat di sisi ini gitu. Kenapa lah? Ilmu saya itu materialnya aku, objek materialnya aku. Mana jurnalnya? Nggak usah jurnal, pergi saja ke kampung mentor saya gitu, saya aja bawa kampung saya kan. Biar nggak ditanyain jurnal kan, harus ada referensinya. Saya sekalian tak tulis nih, kalau mau ke kampung saya biar tahu kamu ke kampung sini sama kampung ibu saya, udah banyak-banyak baca doa semoga nggak ketelan ular. Di sana masih banyak ular soalnya. Itu. Jadi teman-teman yang belajar ilmu itu harus punya apa ya, semangat bahwa aku itu alim loh. Bukan melalui jalur sekolah, tapi saya tahu namanya ilmu harus ada objek formal, harus ada objek material, dan ada problem formalnya. Itu. Dan itu nggak usah ragu-ragu, langsung sikat aja. Kamu bisa gitu, udah belajar kok. Kamu belajar. Jadi syaratnya itu kalau mau jadi ini, kamu tahu objek, material, problem formalnya. Gitu. Dan kamu tahu bagaimana menyelesaikan problem formal itu. Dengan cara diajarin, dengan cara kamu transendensi. Baru, oh ya selesai. Tinggal nanti kamu kembangkan pengukuran. Gitu. Problem itu seberapa jauh sudah selesai. Gitu. Untuk sementara kan pengukuran problem selesai itu kita ya problem pendasaran itu pakai LOC. Tapi nanti saya akan kembangkan pengukuran lain, soalnya waduh ini ditumpukan cetakan apa itu permohonan pengukuran udah adalah 50 lembar ini. Saya sampai mau putus asa gitu. 50 lembar.
Kalau nggak diawasi Mas Didu, saya udah pura-pura nggak tahu aja, wes. Pura nggak tahu. Jadi gitu. Oke ya. Jadi kamu pegang dua ini. Objek sama dengan kampus. Kampus juga harus punya objek material, harus punya problem formal. Ah, saya agenda sekolah bisa. Sama bisanya. Mumpung. Jadi kamu nggak ada alasan, aku kan nggak sekolah Bang. Sama. Siapa yang makan bangku kuliah? Nggak pernah makan bangku kuliah. Jadi nggak usah takut. Nggak usah merasa nggak mampu. Nggak. Persoalannya itu gini. Nggak punya kebutuhan ilmu gitu loh. Kayak pertanyaan tadi, gimana cara melampauinya? Itu pertanyaan lompat lagi. Harusnya apa yang harus saya pelajari biar ini terlampaui gitu. Jadi seolah-olah bertanya itu sudah menguasai ilmunya. Tinggal cara mengoperasionalkan ilmu. Kan belum. Kan belum. Jadi ilmunya dulu ya. Ilmunya dulu. Orang bisa memasrahkan hasrat, berpikir kepada Tuhan, yang kemudian dengan cepat memunculkan ketakutan pikiran untuk bertahan hidup. Ini persoalan-persoalan dalam melarutkan es kecil itu. Persoalan-persoalan dalam melarutkan es kecil itu ya termasuk kayak disuruh nulis kata pengantar, tapi ya saya takut. Orangnya yang takut. Kenapa? Loh, ini saya disuruh ngomong dalam budaya orang lain gitu. Sementara saya tidak di sana. Ini hanya teman saya yang nekat aja ini. Saya tidak di sana, tapi disuruh ngomong gitu. Kan beda, bisa beda. Awalnya nolak-nolak, enggak. Tak pastikan tulis enggak ya. Akhirnya ya wes, ya inilah apa adanya, enggak pakai penelitian, enggak pakai apa. Kenapa? Di kampung sudah ada. Gitu toh. Tapi setelah saya tulis tuh, tubuhnya mengalami ledakan kayak energinya besar. Gitu. Akhirnya yang selama ini saya tutupi belajar dari mana di kampung lah. Sudah terbedakan itu kok dengan jelas. Orang sana nggak perlu dipelajari. Makanya kapan hari itu kan doanya orang tua yang itu loh, waktu MTLOC itu ya. Anaknya sakit tinggal sembuh. Ya dia bedain. Yang meniup itu aku. Gitu. Orang sana nggak usah belajar. Cuman pada akhirnya nggak bisa ceramah. Nggak bisa ngajarin. Ya. Nggak apa-apa, nggak tamat SD itu nggak apa-apa. Belajar ilmu kayak gini kan. Objek materialnya aku, problem formalnya, disidentifikasi, nggak perlu ini. Nggak usah jadikan syarat itu untuk ilmu, nggak. Kita ilmunya ini inklusif. Bisa kok, bisa. Bapak saya aja bisa kayak gini ini. Bapak saya itu ketemu huruf A nggak kenal. Baca nggak bisa bapak saya. Huruf A nggak bisa. Tapi kalau uang tahu. Pada saat itu orang harus memasrahkan kehendak untuk selamat kepada Tuhan. Nah ini nih ya, orang. Jangan sampai aku adalah orang. Itu. Jadi persoalannya itu orangnya ini loh. Kepingin, aku adalah orang, itu Anda mau lepas. Yes, pikirannya, karena perasaan lah. Macam-macam. Kalau di Quran itu digambarkan orang tidak mau lepas. Disidentifikasi itu karena ideologi ini dari leluhurku. Ideologi masa lalu gitu kan. Itu kalau di Quran tuh menggambarkan kenapa orang itu tidak mau merangkul makom baru, itu karena ada pandangan bahwa ini itu sudah saya pelajari dari masa lalu. Gitu.
Jadi dia tidak mau membongkar pendasaran dari masa lalunya. Kalau di Quran gitu. Dan untuk membongkar pendasaran masa lalu itu memang harus pasukan berani kopio. Harus pasukan berani kopio. Gitu. Nggak bisa kok, nggak mau disakiti. Nggak, ini harus sakit. Kenapa? Lah sudah lama loh, berterus-menerus. Sudah 40 tahun, 60 tahun. Seperti itu. Oke ya. Jika orang berhenti berpikir, ada ketakutan tidak punya pilihan. Kemudian, tidak punya pemikiran disebut kebodohan bagi ilahiyah atau kedunguan bagi ilahiyah. Namun yang sebenarnya perlu diketahui akan menampakkan diri. Nah ini yang orang tidak berani. Ini laduni namanya. Prinsip laduni itu, ya ini sudah masuk ke laduni lagi. Prinsip laduni itu, asalkan pendasaran akumu sudah benar, kamu laduni nanti. Laduni itu gini loh. Ya, psikologi laduni itu sebenarnya psikologi flow psychology. Flow psychology. Itu laduni. Di sana di barat itu sudah jadi ilmu lagi dia, flow psychology. Itu laduni. Asalkan kamu niat saja untuk mengubah level sosialmu, kamu akan dituntun gitu loh, tertuntun. Itu. Kamu akan tertuntun. Jadi al-alim itu akan menampakkan dirinya gitu loh. Al-alim itu akan menampakkan dirinya. Ini loh, iki loh. Makanya nanti pada tingkat tertentu, aku itu adalah kehadirannya. Lah gitu loh. Itulah membutuhkan keberanian. Kamu nggak usah takut untuk mengubah level. Asalkan pendasaran akumu kuat, benar, udah pas, nanti kamu akan tertuntun oleh kehadirannya gitu. Karena aku itu aslinya sejatinya ya hanya bisa kita katakan aku adalah kehadirannya. Gitu. Ini pasukan berani kopio. Jadi kehadirannya itulah yang kemudian tuh disebut oleh orang barat sebagai energi kreatif. Daya hidupnya kreatif. Harus berani. Harus berani. Langsung lapor sama istri. Ma, oke. Hari ini bulan Syaban. Menjelang Ramadan. Saksikan, saya akan berjuang berani di Kopio untuk membawa ekonomi, finansial, saldo keluarga kita ke level menengah. Berapa? Ya, 1 M lah. Gitu. Dan ini akan progresif terus. Mestinya gitu. Jangan, Ma, sabar ya, Ma. Ini wayai susah, wayai sulit. Bertahun politik, semuanya serba sulit. Wes, Kopio ae ngono kuwi. Nah, mau tertuntun dia sebenarnya itu. Bismillah mah, aku siap di Kopio. Nah, loh ini, bedanya apa Bang orang sama manusia? Loh, ini loh, orang sama manusia itu, kalau orang itu, orang ya ini ya Mas, menunjuk pada tubuh fisik manusia itu satu. Manusia sebagai, orang itu ya manusia. Tapi dia itu kalau manusia itu, dia itu kategori spesies kan. Kategori spesies. Spesies manusia. Orang itu ya
yang bertubuh fisik manusia. Makhluk manusia sebagai makhluk biologis yang berbeda dengan yang lain. Dia punya tulang punggung yang tegak gitu orang itu. Secara biologis. Kalau secara sosial ya dia udah pakai namanya ngatemi. Wah itu budaya Jawa itu kan. Mas Imam, oh itu budaya itu dah. Macam-macam. Kita pisah saja ya, soalnya rezeki karam terus. Abdul. Aduh. Jangan lapor, kita pisah saja ya, soalnya rezeki karam terus. Nah, itu pendasarannya yang belum tuntas gitu. Dan itu gini, apa ya? Ini penting sebenarnya. Ini sebenarnya psikologi flow itu harusnya itu menjadi psikologinya orang beriman. Psikologi flow psikologi itu harusnya psikologi orang yang beriman. Kenapa? Dia merasakan betul, dituntun untuk melakukan kebaikan gitu. Asalkan pendasaran akunya sudah 600-an ke atas itu merasakan betul. Merasakan betul kehadirannya itu. Nggak pakai nanti. Langsung. Kehadirannya itu kan sifatnya present perfect continuous. Sedang masih terus menerus. Nggak pernah tidak hadir. Nggak pernah tidak hadir. Makanya Hawking itu bilang, itu kamu nggak butuh pemikiran. Karena apa? Al-alim itu loh, menampakkan diri. Langsung pemahaman, langsung pengertian. Dan persepsi melalui totalitas. Istilahnya apa ya? Di EKD itu dia dipahamkan langsung oleh Tuhannya. Kan gitu. Nggak melalui pemikiran, langsung paham. Paham dulu, baru terpikirkan. Gitu. Nggak mau tak punya ini. Ini sekarang itu yang lagi terpantau jelas Jenny. Saya suruh Jen, kamu coba ini ya. Peragaan. Setiap yang menampakkan diri, kamu catat. Nggak tahu ini di mana. Tapi kemarin udah laporan penampakan yang dia terima. Flow. Bukan flow. Nanti flow psikologi. Kamu menjerumuskan nih. Oh, Bang Gianto ikut. Mau lari kemana sih dia? Oh, dia kalau kena ilmu kesadaran tuh nggak bisa lari. Mau lari kemana dia? Lari kemana? Balik lagi, nggak bisa lari. Mau belajar di mana? Jadi misalnya kamu mau ini ya, tak kasih tahu psikologi flow itu, psikologi laduni lah. Itu aja biar keren, biar kamu semangat belajar pendasaran. Misalnya gitu, misalnya kamu punya intention project. Oke, saya mau karena saldo ya, saya mau ke 100 juta aja dulu. Kenapa? Ya saldo saya 1 juta, Mas. Nah, bagaimana proses dari 1 ke 100? Kan nggak bisa kamu pikirkan dulu itu. Kamu tertuntun oleh pengertian-pengertian. Dan derasnya pengertian-pengertian tadi, itu tergantung LOC-mu. Aku nggak tahu, memang kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, nggak perlu belajar. Kamu namanya psikologi flow. Setiap saat itu ada pemahaman, pengertian. Dari situ kamu tahu, al-alim itu hadir. Hadir dalam bentuk memandu saya, memandu aku untuk menuju 1 juta ke 100 juta. Jadi ini bukan pemikiran bukan kayak bim salah bim gitu, bukan. Bukan. Ini betul-betul terilmui nanti. Terilmui.
Jadi bukan kayak kok, bukan prok-prok, enggak. Flow itu kamu di fase 1 hari misalnya ada berapa pengungkapan terus gitu. Akhirnya kamu kamu tahu. Akhirnya ilmumu cukup. Nah, gitu ya. Ilmumu cukup untuk 100 juta. Kalau ilmumu cukup naik lagi 1 M. Kalau ilmumu sudah cukup 1 M naik lagi 10 M. Jangan langsung banyak. Kayak teman saya langsung 7.777 triliun. Lah, kamu 1 juta aja belum bisa kok. Mau pikir pro-pro papi. Ada teman saya dulu langsung tulis 700. Kenapa ini angka keramat? 7.777 T ya. Kamu tanyain, kamu udah punya 1 miliar belum? Belum. Keduran nih, Mas. Ini tuh kan diilmui, bukan diharapkan dikerjakan oleh jin. Ini tuh diilmui, energi apa, psikologi flow itu diilmui gitu loh. Setahap demi setahap. Ya, makanya skalanya itu bagusnya 0, 1 ke 10 juta, 10 ke 100, 100 ke 1 M gitu. Diilmui. Gitu. Psikologi flow itu diilmui. Diilmui gitu. Bukan, inilah yang membedakan spiritual kita itu ilmu. Bagaimana ilmu dari 1 juta ke 100 juta? Itu subjektif. Subjektif. Sekarang itu yang lagi saya pandu Jenny. Aku mau capek, aku bang kelas bawah. Terus ya mau naik ke antara kelas bawah dan kelas menengah. Di sini berat, tengah-tengah sini. Di kolongnya kelas menengah. Ya nggak apa-apa lah. Di kolongnya kelas menengah. Yes, belajar. Hari pertama penampakannya, penderitaan, terhinakan. Penampakan yang pertama itu adalah terhinakan gitu. Seperti itu. Nah, itu udah Pak Sultan. Kalau saya dulu dari nol. Nah, gitu. Jadi ini ilmu dia, bukan kok spiritual, berdunduk ada jin raksasa kerja datang. Wah, enggak gitu, itu kita enggak begitulah. Terungkap ilmu itu. Jadi kalau sudah biasa main miliaran, ya dia udah tahu itu, bernapas aja miliaran dia. Kayak Pak Sultan ini. Karena memang pengungkapannya di sana, penampakan kehadiran Tuhan di skala itu gitu. Penampakan wajah Tuhan itu di skalanya di situ dia, alimnya itu. Ya, penampakan wajah Tuhan di skala 10 juta itu ya lumayan kan. Bukan lumayan, itu berharga sekali. Artinya dia hadir di mana-mana kan. Nih. Makanya harus peragaan, biar apa? Biar muncullah dunia. Pemahaman, pengertian yang total, apersepsi, tidak melalui rasionalitas. Apersepsi dia. Laduni kan kalau bahasa kitanya ini. Melalui totalitas kepahaman setahap demi setahap. Gitu loh. Dan ini harus mulai praktek. Saya udah kemarin WA Pak Rido. Pak Rido udah pasukannya suruh praktek. Setahap demi setahap. Pendasaran udah stop pendasaran. Udah cukup. Mampu. Tapi ketika menetapkannya, tapi saya nggak tahu. Nah, itu bagus. Kamu jadi sadar nggak tahu. Selama ini kan egomu so tahu. Nanti bisnis ikan lele, nanti kalau panen pertama saya mau beli nuklir. Nah, itu ego bikin neko-neko. Bisnis belum ada, udah rencana beli nuklir.
ini udah naik kelas dari 1 juta ke 100 juta. Caranya sertifikat lahan rumah disekolahkan pada bank lagi, sudah tahu caranya dia. Linear itu ya gini pemikiran, sudah tahu caranya. Nah, kalau non linear itu belum tahu caranya gitu. Nah, sudah tahu caranya gitu ya. Sudah tahu caranya. Seperti itu. Jadi harus belum tahu caranya. Ini aja Salis loh. Salis juga ini, Lis, kamu udah stop ya belajar-belajar pendasaran. Coba langsung praktek motor, naik motor kamu. Ya belum tahu caranya. Memang nanti kan melalui kontemplasimu, pemahaman, pengertian yang total itu hadir. Nah, itulah kamu bersaksi. Kamu nggak akan pernah takut lagi hidup di dunia. Kenapa? Oh, dia hadir di mana-mana. Kok tahu? Loh, kamu kan sudah punya pengalaman. Dia mendampingimu dalam proses mewujudkan itu peragaan. Jadi kamu udah total penyaksian itu. Nah, itu kalau dari nol sudah 100 juta dan habis lagi, berarti ini kan beda kasus nih, menghasilkan 101 hal, bisa habis lagi hal yang lain. Berarti kurang itu 100-nya. Kalau 100 habis, berarti itu harusnya 300. Biar 100 habis, 200-nya masih sisa. Berarti kurang banyak itu, Pak, kalau masih habis. Kurang banyak. Naikin. Dan itu bisa kok, bisa. Oh, pendasaran S besar, Bisa. Dipandu. Hawking juga udah nulis ini. Realitas tak terbatas, maha tahu, dan bebas dari berbicara, berpikir, dan verbalisasi kata-kata. Inilah. Kehadirannya itu maha tahu dia caranya untuk membawamu dari dari masa depan A ke masa depan B gitu kan. Tahu dia. Nggak usah diatur-atur. Tapi itu harus dicatat sebagai progresif ilmu gitu. Jadi biar nggak mikir tahayul. Biar kita itu belajar ilmu itu sekaligus belajar peragaan itu, ilmu itu juga tumbuh gitu loh. Ego yang narsis, ketergantungan berbicara cara di awal. Caranya piye ya? Aku kok nggak mampu ya? Ya memang. Aku itu ya tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kan begitu. Pandulah pelan-pelan. Itu tidak ada artinya bagi S besar. Ego pikiran percaya bahwa jika ia berhenti berpikir, diri pribadi akan mati. Jadi justru gini, kalau linear 3 kali 3 sama dengan titik. Non linear tahu atau sama dengannya, caranya nggak tahu. Kalau ini kan caranya sudah jelas, dikali. Ya kan? Tinggal dikali gitu. Sudah tahu caranya di depan, itu linear tuh. Kalau non linear belum ada caranya, hasilnya tapi sudah. Karena kenapa kau sudah? Ya hasilnya itu urusanmu gitu. Ja'alamu. Itu dibahas di Power Force. Nanti kita ini lagi lah, bedah lagi ya. Kadang-kadang tuh udah pernah punya buku belum? Belum lagi tuh kan, susah. Susah nggak? Belum lagi. Udah 5 tahun saya udah itu buku Power Force. Tambah Javanica ini 1 tahun, udah 6 tahun Power Force di Indonesia, kamu belum punya. Jadi kalau linear itu caranya sudah diketahui di depan. Kayak tadi, gimana menaikkan saldo 1 juta ke 100? Pergi gadai sertifikat rumah. Sudah tahu caranya dia. Sudah tahu caranya. Itu linear. Ya kan? Linear ya. Ayo Pak Guntur, yuk ke sini yuk. Ngopi-ngopi kita. Kalau non linear
3 kali 3 sama dengan, ini namanya caranya sudah diketahui. Kalau non-linear, caranya nggak diketahui, hasilnya kamu tulis sendiri. Ya, nom-noman kan. Ya, 1M gitu. Ya, 100 juta. Tulis sendiri, caranya ya belum ada. Disitulah laduninya. Disitulah laduninya. Itulah namanya non-linear. Caranya belum diketahui. Situ kamu harus, tapi ini kamu harus tulis sendiri ja'alanya itu. Gak bisa biar Allah yang tulis. Lah iki piye, iki jane piye. Kamu harus tulis hasil akhirnya, tetapi caranya biar Allah yang pandu kamu gitu loh. Bang, saya naik ke 1000 lah, magetan kurang muncer ini. Sip. Jadi caranya itu biar Allah yang tentukan gitu loh. Kamu hanya cukup tentukan hasilnya. Nah ini nih yang kebalik. Di masyarakat itu kan kita yang merencanakan, Allah yang menentukan hasilnya. Kebalik, non-linear enggak. Allah yang menentukan caranya. Nah ini nih, kita menemukan pola kolektif yang tidak cocok dengan pola non-linear. Kamu tentukan hasilnya, Allah yang pandu caranya. Dia enak kan? Allah yang pandu caranya. Itu non-linear. Jangan dibalik-balik. Kita tentukan hasil, Allah yang memandu caranya kita itu loh, bukan Allah yang berusaha. Waduh. Tetap kamu yang berusaha, tapi itu kan dalam dipandu kehadirannya kan, bukan Allah yang berusaha. Ini nih, ini kita selama ini kan enggak, biar Allah yang menentukan hasilnya, kamu yang berusaha. Stroke. Kembali memahami takdir ja'ala gitu ya. Kamu yang menentukan hasilnya, kamu pula yang menjalani proses marifat itu loh, untuk sampai pada hasil itu. Gitu. Jangan. Doamu dikabulkan kalau kamu sudah siap. Opo maneh iki. Ini kan kita terlalu banyak memproduksi shadow. Ini kan kamu yang menentukan, kamu yang jalani caranya, itu kan dipandu lah. Jadi kalau kamu nggak marifat, pendasaran akumu nggak tinggi, stres kamu hidup di dunia itu. Kudu iman. Biar apa? Biar kamu dipandu olehnya untuk sampai pada takdir ja'alamu yang sudah kamu tulis gitu loh. Gitu. Jadi misalnya kamu sudah diberi kehendak karsa, ya targetmu 30. Itu juga kehendaknya melalui kamu kan. Kehadirannya itu kan. Lalu dia akan memandumu. Itu juga kehadirannya. Dari ini sampai ini kamu marifat akhirnya. Tapi itu dengan catatan akumu pendasarannya harus sudah tinggi loh. Kalau es kecil itu kamu mumet, nggak ada yang dipandu-pandu. Malah dijerumuskan. Es karung digade di bank. Nah, Pak Edi udah cerita kemarin, udah tahu dia bagaimana dipandu itu melewati proses untuk hasil yang sudah itu. Pak Edi udah cerita kemarin pas Ilham. Jadi jangan Allah yang menentukan hasilnya.
Non-linear itu kamu tetapkan hasilnya. Dan itu juga kehendaknya kan. Kamu mampu menetapkan itu kan. Itu kan kehendaknya. Berarti kamu akan dinaikkan derajat ilmunya. Pada akhirnya kamu akan tahu cara, akan dipandu lagi. Dipandu lagi olehnya untuk menemukan cara itu. Sehingga kamu marifat gitu. Nah, kayak gitu tuh, marifat tuh kayak gitu. Marifat tuh kayak gitu. Ya, titen pada akhirnya kan kita kan bergantung penuh. Saya butuh kehadirannya gitu untuk memandu. Mawas terus, dan itu tidak hanya ilmu titen, pendasaran akunya itu harus benar. Kalau enggak ini, kalau enggak pendasaran akunya belum tinggi, belum non linear, itu sulit. Mendingan langsung pakai cara linear, pergi gadai. Itu enggak usah nunggu panduan caranya, aku udah tahu sendiri. Ya tapi itu anania kan jadinya. Jadi anania. Oke, pagi ini itu dulu ya. Itulah pentingnya belajar pencerahan sejadi ini. Anak-anak itu loh. Oke, Nova, oh gitu tuh. Udah langsung nulis. Nggak minta mama lagi. Ya, tapi kalau mama ngasih, alhamdulillah. Hari kecil-kecil kayak gini loh, sudah paham. Oh, iya. Udah paham ya. Oh, ternyata itu harus nentuin dulu ya. Kamu nentuin apa? Lah itulah kehendaknya. Allah berkehendak kamu belajar ini dulu ya. Daripada kamu dikopio istrimu terus, cepat nulis 1M. Terus nanti saya pandu. Jangan habis nulis tidur, nunggu-nunggu kapan ini bantal berubah jadi emas. Emang kamu balik kutub apa gimana? Jadi anak-anak itu dari kecil lah ya. Senang aku kayak Ainun, Nova. Dari kecil dengerin kayak gini pagi-pagi ketuk uang, Bang mau ikut. Ah sini sini kamu sini. Ini ada kacang goreng nih banyak. Nah, dia tahu pada akhirnya itu, oh gitu ya, seni hidupnya orang beriman. Kan gitu. Gimana? Tinggal tulis hasilnya, dan itu adalah kehendaknya juga kan. Dan izinkan aku dipandu oleh akunya gitu. Ilallah terus itu. Kecil-kecil mereka sudah paham marifat yang sesungguhnya. Dan itu pahamnya itu dalam proses on becoming. Terus menerus dipandu olehnya. Sampai akhirat. Sampai akhirat. Jadi ini orang tua ini, anaknya disuruh belajar gitu loh. Sehingga apa? Nggak cemas mereka. Aku udah tahu cara kerja kehidupan. Udah belajar non-linear itu ternyata caranya belum tahu. Kamu sekolah ini nak, biar jadi dokter. Cara linear itu mah, caranya udah tahu. Dia mencari caranya yang belum. Itu jadi alim. Wes, semuanya komplit. Dari kecil. Jangan udah, Bang, ini saya mau ke Semarang naik apa ya? Kenapa? Waduh, semua tulang-tulang saya udah remuk. Ya, jum aja nih. Kuping saya juga udah nggak dengar, Bang. Atus kudu piye. Anak-anak harus tahu ini ya. Seumur-umur Nova, ini mau canggih-canggih, nulis-nulis gitu. Ya sekolah boleh, itu hanya main-main. Tapi seni hidupnya orang beriman itu non-linear. Dan sehingga kemudian orang beriman itu bisa qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung terus-menerus orang. Kenapa? Sudah tahu cara kerja non-linear. Akan dipandu terus olehnya untuk sampai pada kehendaknya. Kan gitu. Akan dipandu terus olehnya untuk sampai pada kehendaknya. Kan kehendaknya kan kamu naik level sosial kan. Kamu pilih, Gusti, kulo pakai bahasa Jawa lah. Saya udah capek dimanyunin istri. Kenapa? Saldo kurang. Terus mau apa? 1M lah. Ini baru ya. Tulis, udah kehendaknya itu. Udah kehendaknya. Jadi kamu dipandu oleh kehendaknya untuk menulis hasil 1M. Alhamdulillah. Caranya
Nanti dipandu lagi oleh ilmunya. Jadi dari kehendaknya ke ilmunya kan. Wah, kalau kayak gitu udahlah. Itu mestinya begitu orang beriman. Dan harus dimulai sekarang. Jangan lama-lama nunggu udah hancur-hancuran. Nulis wah 7 aja nggak berani. Gitu. Kemarin ini loh Mas Imam, tak ceritain ke Salis. Tak ceritain gini, Lis, Mas Imam itu pingin loh meningkatkan produk penjualan donatnya 10.000 sebulan. Kata Salis kayaknya bisa itu saya tirakatin. Gitu loh Mas Imam. Udah berani gitu dia. Udah berani gitu loh Mas Imam. Kayaknya bisa kita tarik tirakatin katanya. Udah belajar non linear dia. Hasilnya 10.000 donat. Caranya aku tak bantu tirakatin. Gotong royong cara wes. Tak bilang nanti tak sampaikan ke Mas Imam lah. Aku katanya di pusat kok. Dekat pondok ya. Lagi latihan non linear dia sekarang. Udah tahu caranya. Oh gitu ya. Jadi kamu ke sana itu alim. Saya dulu juga gitu. Ya Allah, ini saya pokoknya pingin ngajar pencerahan, tapi saya nggak tahu caranya. Wiritan di makom guru. Ini dikit-dikit. Teng, 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 teng. Akhirnya sekarang sebesar es kecil. Nature of self. Berani ngomong gitu. Tahapan-tahapannya dipandu oleh al-alim gitu. Nah, itu Mas Imam, Wani Piro, Mas Alis. Nosa Alis punya penawaran, sekarang punya daya tawar dia. Tulis, rekening list, tajrid list. Ya, oke lah itu dulu ya. Pagi ini kita sudah menemukan, belum tahu caranya, sudah tahu hasilnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Ya, mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC Jumat besok ya, tanggal 8 sampai 10 Maret. Dan insya Allah tanggal 11-nya kita akan membedah buku Sefali ya, Radical Awakening. Seradikal apa sih awakeningnya versi Sefali ya. Dan ini akan berlangsung di dalam bulan Ramadan ya, nggak 1 hari aja, di sama sebulan penuh lah. Ini banyak banget materi yang dikupas. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.